Comedy Show kali ini menampilkan Setiawan Tiadatara, Soleh Solihun, dan Mongol. Kayak taman kanak-kanak makanya. Oke, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiadatara M. Hum, motivator humor gitu ya. Sebenarnya saya aslinya tuh dulu ST, bukan sarjana teknik tapi sarjana terlantar gitu ya. Cari kerja ditolak terus. Teman saya juga SPD, juga cari kerja juga sulit. Sarjana penuh derita sekarang. Ada lagi. Seperti itu, ada yang sekarang di agama jadi guru agama SAG, sarjana alam gaib. Ada juga yang SE, dulunya kalau SE kan sarjana ekonomi, cuman karena dia pinter ngibot, sekarang sarjana elektron gitu. Jadi main elektron tunggal gitu ya. Dan yang terakhir ini teman ada juga yang gelarnya itu menyesuaikan dengan profesinya. Profesinya dokter kandungan, sehingga dia gelarnya SPOG, spesialis ogo-ogo gitu. Jadi gelar seperti itu. Indonesia ini kabar terbaru asik sekali teman-teman. Jadi alhamdulillah ini tepuk tangan untuk Indonesia, karena Indonesia ini sekarang sudah kemiskinan di Indonesia sudah menurun alhamdulillah ya. Menurun ke anak cucunya. Jadi benar. Tadinya hanya orang tuanya, sekarang anaknya, cucunya. Mungkin karena dia keliru mengartikan pasal 34. Jadi sampai dengan turun-temurun karena apa? Pasal 34 kan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Makanya dia merasa karena dipelihara, diternakkan gitu. Seperti itulah Indonesia itu seperti itu. Jadi yang jadi masalah banyak sekali. Dari apa-apa deh. Judul lagunya itu juga kurang mendidik kita. Terlalu apa ya? Sulit untuk go internasional. Karena apa? Lagunya itu nggak singkat gitu loh. I hate you but I miss you gitu. I miss you but I hate you ya. Jadi kan seperti itu kan kurang singkat itu. Kalau mau go internasional harus singkat. Judulnya kan ya Hero, Always gitu kan singkat kan. Tapi kalau mau singkat tuh gitu. Jadi lagu Indonesia tuh harus disingkat. Jangan sampai I miss you but I hate you. Itu kan kepanjangan. Singkat aja. Munafik gitu kan. Ya bener nggak? Judulnya gitu. Semangka berdaun sirih. Kelamaan ajaib gitu kan. Mabuk dan judi, ya itu kepanjangan, haram gitu. Bener itu ada judulnya, suci dalam debu, itu dulu dari Malaysia ke sini juga, suci dalam debu, tayamum gitu kan. Panjangan. Itu jadi sulit. Apalagi itu lagu yang zaman dulu saya masih ingat orang tua saya lagunya Pergi Untuk Kembali, ya, kelamaan, mudik. Pergi untuk kembali. Seperti itu. Kita lihat aja deh Indonesia tuh seperti itu. Jadi saya lihat kemarin tuh kenapa kemiskinan kadang juga di sisi lain tuh semakin kreatif. Saya kemarin ketemu seorang pengemis luar biasa. Saya ketika ketemu tuh saya lihat dulu tuh waktu ngemis itu pakai kaleng tuh cuma satu. Teman terakhir kok kalengnya dua itu saya tanya. Loh mas ini dulu ngemis kalengnya satu kok bisa jadi dua kenapa? Gini pak. Karena ini saya melihat prospek dari ngemis cerah gitu. Saya buka cabang di sebelahnya gitu. Jadi ngamen saja buka cabang sekarang itu. Luar biasa itu. Jadi kemarin juga ada yang ngamen tuh mantep banget. Saya kan lagi di lalu lintas naik sepeda motor. Jadi ngamen tuh lagunya gini. Aduh, 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 aduh. Ini lagunya mau diubah mas, jangan aduh, 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 aduh. Ini kenapa kok lagu terus-terusan? Ternyata apa? Kakinya keinjak ban motor saya. Jadi keinjak gitu loh. Seperti itulah. Coba kita lihat di pendidikan di Indonesia deh. Hantu-hantu aja kelihatannya sama luar aja udah beda. Kita lihat hantu-hantu kita tuh kurang kelihatan, kurang kaya gitu ya. Luar negeri kita lihat Dracula itu pakai jas, ya enggak? Pakai tuxedo gitu kan, rambutnya rapi gitu. Indonesia kuntilanak, itu bajunya hanya itu terus gitu ya. Rambutnya nggak pernah dicukur gitu ya. Tuyul itu hanya pakai kolor aja. Hantunya aja udah kelihatan miskin gitu loh. Kalau luar negeri itu hantu tinggal di kastil, di kerajaan. Indonesia mana? Dia apa? Di sungai, di pohon. Kurang mendidik gitu loh. Jadi kita lihat itu dari situ aja udah kelihatan. Apalagi kita lihat judul-judul film kita juga kurang Indonesia tuh kalau melihat dari luar negeri, film dari zaman dulu ada film 2012. Kita lihat kan itu. Apa ada episode 1 sampai dengan 2011 kan nggak ada. Tahu-tahu langsung 2012 gitu kan.
Kalau kita kan kadang film tuh lihat suksesnya dulu. Terminator 1 sukses, kemudian Terminator 2. Terminator 2 sukses, Terminator 3. Saya pernah bikin juga gitu. Malam 1 Suro sukses, saya bikin malam 2 Suro. Nggak mengerikan sama sekali. Saya pikir bisa sukses gitu loh. Kita lihat film luar negeri, Apollo 13, itu sukses banget. Tahun 80 sudah mengenal Apollo. Kita sampai sekarang ini masih mengenal apa? Filmnya hantu gitu. Hantu aja misalnya apa? Hantu jeruk purut gitu kan. Kalau di Jawa itu hantu jeruk purut ada hantut itu. Kalau di Jawa gitu kan. Kemudian apa? Hantu keramas dan lain sebagainya. Kadang nyiksa pemain filmnya. Pocong gitu kan, pocong ngesot gitu kan, bayangkan. Kalau pocong ya harusnya lompat-lompat, pocong masih ngesot ya begini lah kan. Bentuknya kan enggak. Kok nyiksa gitu loh. Sudah ada job description-nya masing-masing kan. Kalau kenapa suster ngesot tuh karena ngesot karena dia sebenarnya pas meninggal tuh kena hukuman. Jadi dia harus ngepel dulu gitu kan. Lah pocong kan kenapa dia lompat-lompat? Karena dia seneng nggak kena hukuman. Jadi oke, kasih. Sebenarnya seperti itu. Coba kita lihat deh hantu-hantu. Saya pernah kok. Jadi lihat film-film hantu yang dulu misalnya film ada yang tadi apa? Hantu keramas. Kemudian saya pernah kalau zaman dulu masih zaman bapak saya pernah diajak film, saya tuh kecewa. Karena nonton film bayangan saya itu pemainnya banyak hanya 2. Judulnya tuh Tukang Becak dan Pengemis. Pelakunya cuma tukang becak dan pengemis. Terakhir juga diajak Wanita di Persimpangan Jalan. Wah ini menarik ini filmnya. Saya lihat filmnya ternyata cuma poluan ngatur lalu lintas gitu. Ini terbaru-baru ini saya benar-benar merasa ditipu. Saya melihat film yang terbaru malah sama sekali sudah bayar mahal nggak ada pemainnya. Tahu nggak filmnya apa? Bangku Kosong. Oke, terima kasih saya Setiawan Tiraditara. Seseorang bisa dikatakan maniak touring kalau di motornya sudah ada 3